demo kemarin turun nggak Mas kalau bidang politik mahasiswa? Oke, aktual itu dia lebih membahas terkait dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Politik Mahasiswa Podcast yang pertama. Di sini kami akan membahas mengenai bidang politik mahasiswa. Jadi bidang politik mahasiswa itu apa sih, Mas? Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Yardal Fikri dari jurusan Teknik Industri selaku Kepala Bidang Politik Mahasiswa. Mungkin sedikit membahas terkait dengan bidang politik mahasiswa itu apa. Jadi peranan bidang politik mahasiswa di sini itu kita mengkaji atau mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tertuju untuk masyarakat gitu. Mungkin itu aja sih. Dan dari bidang politik mahasiswa ini ada beberapa anggota, yaitu sekiranya ada 6 anggota. Ya. Itu dari berbagai jurusan, mulai dari jurusan teknik industri, elektro, terus kimia, sama tadi industri udah ya. Ya. Jadi ada namanya Mas Multi di jurusan teknik industri, terus ada Mas Imam, ada Mbak Alda, ada Mas Arif, ada Mbak Vina, ada Mbak Juliana Ivanka, terus sama ada sekbitku juga namanya Vinda dari teknik industri juga gitu. Mungkin ya untuk dari pembahasan terkait bidang politik mahasiswa ini ya arahnya ke sana untuk mengkritisi terkait dengan kebijakan pemerintah baik regional maupun nasional gitu. Di sini urgensinya apa dibuat bidang politik mahasiswa? Oke, untuk urgensinya dibuat bidang politik mahasiswa ini, pertama bidang politik mahasiswa ini inilah menggerakkan mahasiswa ini paham atau peka dengan terhadap lingkungan masyarakat gitu. Secara mahasiswa kan dikenal sebagai lidahnya masyarakat untuk memberikan sebuah agen of control lah, yang dimana tuh teman-teman mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi keresahan dari masyarakat ini ke si pemerintah. Dan jangan lupa juga kalau meskipun kita menggerakkan mahasiswa ini, kita juga menjaga marwah peran mahasiswa ini gitu. Makanya perlu dibikin adanya bidang politik mahasiswa itu untuk teman-teman mahasiswa, nggak cuma akademik doang, tapi paham dan peka sama lingkungan sekitar kayak gitu. Terus ini visi misinya apa bidang politik mahasiswa ini? Oke, kalau untuk visi misi bidang politik mahasiswa itu sendiri, dari bidang visi itu sendiri tuh terwujudnya bidang politik mahasiswa sebagai wadah teman-teman FTI atau mahasiswa FTI dalam menyikapi isu-isu strategis maupun aktual, baik regional maupun cakupan nasional, untuk tercapainya mahasiswa yang berpikir kritis dan berperan aktif dalam dan berlandaskan karakter ulama kayak gitu. Jadi bidang politik mahasiswa ini mewadahi teman-teman mahasiswa FTUI itu untuk kita bareng-bareng mengkaji isu-isu yang ada di regional nasional lah. Yang dimana kita berharap teman-teman itu berpikir kritis dan dapat berperan aktif dalam menyikapi secara langsung begitu. Jangan lupa juga, terutama kita di sini kan teman-teman semua punya akal dan pikiran, makanya itu kita berdasarkan terkait dengan ulil albabnya kayak gitu. Dan dari misi ini sendiri kita ada A3 terkait dengan memberikan wadah untuk teman-teman mahasiswa FTI untuk membahas permasalahan isu-isu kebijakan pemerintah nasional maupun regional. Terus kita juga misi kita itu mendorong antusiasme teman-teman mahasiswa terhadap isu-isu kebijakan pemerintah. Sama kita mengembangkan lah kemampuan berpikir kritis teman-teman mahasiswa FTUI untuk menguraikan isu-isu kayak gitu. Terus dengan tadi visi misi tersebut, proker apa yang dijalankan oleh bidang politik mahasiswa ini? Oke, untuk proker itu kita ada 4. Pertama itu kita punya namanya kajian strategis, yang dimana kajian strategis ini punya step-stepan sendiri, mulai dari yang general sampai mengkerucut kayak gitu. Terus yang kedua kita punya kajian aktual, kita bisa ngebahas terkait dengan kajian atau bahasan-bahasan yang sedang lagi booming-boomingnya. Contoh kayak BBM kemarin, kita juga sedang mengkaji terkait hal itu.
Terus dengan ada beberapa undang-undang lainnya yang bermasalah kemarin, kita mengkaji hal itu juga. Terus ini kita punya namanya seminar. Seminar ini namanya manifesto. Dimana manifesto ini kita akan bekerja sama dengan 3 bidang, yaitu dari teman-teman keilmuan, teman-teman KREMA, dan dari politik mahasiswa sendiri kayak gitu. Terus yang terakhir kita ada yang namanya podcast, itu politik mahasiswa podcast kayak gitu. Dimana itu ada 4 kegiatan di tiap bulannya, itu masing-masing punya kayak gitu. Makanya dari 4 kegiatan ini kita berharap tujuan atau visi misi kita itu tercapai semuanya kayak gitu. Terus itu dari poker itu dilaksanakan di bidang apa aja? Oke, kalau bisa dibilang proker itu diadakan di setiap bulan. Pasti ada proker ini. Mungkin kayak podcast itu diadakan dari bulan September, Oktober, November, Desember. Di setiap bulan itu dilakukan sekali. Terus kalau untuk kajian aktual itu dilakuinnya kondisional, tergantung dengan bahasan yang akan kita angkat kayak gitu. Untuk dari kajian strategis itu di dalam 2 bulan itu dilakuin 3 tahapan. Di yang tadi saya sampaikan terkait yang dari mulai dari general sampai mengkerucut, dan itu fokusnya terhadap kebijakan pemerintah dan pembuatan undang-undangnya itu dipermasalahkan. Terus kalau untuk manifesto itu bisa dibilang acara besar, makanya kita tadi akhir sebagai bentuk euforia kita menjalankan periode ini gitu. Mungkin itu sih intinya dari tiap bulan itu teman-teman ada proker dari politik mahasiswa semuanya. Terus itu bedanya kajian aktual sama strategis itu apa ya? Oke, kalau buat kajian aktual itu dia lebih membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sedang hangat-hangatnya. Kalau untuk kajian strategis itu dia punya urgensi yang udah ditetapkan topiknya tanpa adanya perubahan lagi, kan dia bukan terkait dengan kondisionalnya ini kan, karena dia penjangkauan skala panjang untuk materi ini kayak gitu. Kalau misalnya yang tadi proker manifesto tuh caranya gimana cara kerjanya? Oke, kalau buat proker manifesto ini dia itu lebih ke arah seperti seminar. Dimana kita punya event dari teman-teman lembaga eksekutif mahasiswa ini, kita punya event Porseni bakalan di tengah acara nanti itu bakal ada seminar, dan dimana nanti teknisnya itu teman-teman mungkin akan mendaftar terlebih dahulu untuk mengikuti dari program kegiatan ini kayak gitu. Terus untuk podcast ini mungkin ini akan tayang di YouTube teman-teman lembaga eksekutif mahasiswa kayak gitu. Terus ini dari demo kemarin turun nggak mas kalau bidang politik mahasiswa? Oke, jadi gini, sebelumnya aku jelasin dulu sedikit terkait dengan banyak teman-teman dari mahasiswa FTI itu salah nangkep dari adanya bidang advojar dan politik mahasiswa, dimana teman-teman tuh sering ketuker lah advojar sama politik mahasiswa ini. Orang kebanyakan kiranya advojar ini politik mahasiswa ini lebih ke arah politik yang ada di lingkupan kampus. Ternyata kita fokus dari politik mahasiswa ini lebih ke arah eksternalnya. Makanya misalkan kalau diadakan demo, mungkin dari eksekutor atau yang menggerakkan mahasiswanya ini dari teman-teman politik mahasiswa. Makanya kemarin untuk yang dari KMUI, kita turun juga bareng-bareng sama KMUI untuk melaksanakan adanya demo terkait dengan tolak harga BBM, yang dimana kita ngebawa terkait dengan 4 tuntutan yang kita bawa. Makanya mungkin ya politik mahasiswa itu bakalan turun atau bakalan ngegerakin teman-teman mahasiswa FTI ini kalau misalkan diadakan demo ini lagi kayak gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau misalkan teman-teman Polma ini nggak mengadakan atau nggak menggerakkan, karena kita juga melihat yang dimana kita butuh sosok pembelaan ini, karena kan dari politik mahasiswa ini kan nggak ada pembelanya, dimana kita cuma gerak sendiri kan. Harusnya ada namanya advokasi ini untuk nge-backup kita begitu. Tapi kita harus berkaca melihat dengan urgensi kenapa kita harus turun demo kayak gitu. Jadi itu aja sih, dan kemarin kita turun demo ya hasilnya
kemarin tuh di hari Kamis ada gelombang kedua untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang disampaikan sama DPRD kemarin gitu. Terus dengan adanya demo ini kerjasamanya sama universitas kah, sama apa, sama lembaga-lembaga lainnya kah? Oke. Di demo ini. Untuk kemarin demo itu kita lebih tepatnya kita mempunyai aliansi yang dimana kita tuh punya keluarga mahasiswa UI yang dimana cakupannya itu dari 8 fakultas atau 8 fakultas. Ada FBE, FIAI, FK, FMIPA, FPSB, FTSP, FTI, sama FH. Dari 8 fakultas ini kita turun semua barengan. Makanya kita bisa sebutin kita aliansi KMUI. Dan di situ kita melakukan kajian bersama, melakukan konsolidasi, setelah itu teklab, setelah itu baru kita turun aksi, penentuan segala macamnya. Dan kita bekerja sama juga sama yang namanya LKBH UI, yang mana situ kita meminta, misalkan kalau kita kena ada yang kena apa-apa atau kita kena serang dari pihak aparat, kita meminta bantuan. Dan dari pihak LKBH kemarin menyepakati akan memberikan bantuan terkait dengan permasalahan jika kita kena serang sama aparat gitu. Berarti itu ya, bidang politik mahasiswa ini nggak cuma mengkaji isu-isu doang, tapi juga bergerak itu, ikut demo, ikut segala macam. Iya, itu pasti. Karena tanpa kalau kita cuma sebatas kajian ataupun kita memberikan propaganda pun, pemerintah nggak tahu bentukan, atau bisa dibilang bisa aja kita disepelein. Makanya di saat teman-teman atau kita melihat ke masyarakat kalau emang nggak sesuai dengan masyarakat, ya kita bakal disepelein. Makanya kita mengadakan aksi ini, dimana bentuk pernyataan sikap kita sudah muak dengan kita cuma membatas dari internet, dari sosial media. Dari mana sekarang juga kita kalau mengekspresikan di sosial media itu susah juga kan. Kita bentuk ekspresi kita melalui demo ini sebagai pernyataan sikap ke pemerintah kalau kita tidak siap atau tidak terima dengan kebijakan yang ditetapin seperti itu. Terus di bidang Polma ini berarti kan ada mahasiswa yang ikut demo gitu. Cara biar mereka mengerti apa isu yang akan didemokan gitu bagaimana? Pastilah harapan dari teman-teman mahasiswa ini kan memahami terkait dengan apa yang dibahas atau melek politik. Cara dari teman-teman politik mahasiswa itu kita memberikan hasil konsolidasi kita sama teman-teman beberapa fakultas, jadi nanti kita share dan teman-teman harus semuanya paham dan tahu kenapa mereka harus turun kayak gitu. Itu caranya yang efektif ya. Karena bisa dibilang hanya itu, ataupun kita melakukan orasi di perkumpulan teman-teman semuanya untuk memahami apa yang dipermasalahkan, apa yang ini kita bawa untuk di demo nanti kayak gitu. Ya, mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan kepada Mas Yarda selaku Kepala Bidang Politik Mahasiswa ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Sampai berjumpa di podcast kedepannya. Saya Multi Aditama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.